Nah, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas mengenai dua kabar ya, yakni Elkan Bagot dan juga perkembangan di Timnas Indonesia. Terkhusus di sini saya akan membahas mengenai perwasitan. Memang ada beberapa kabar terbaru, dan ya menurut saya jika ini harus dibongkar mengenai mafia wasit, ya seharusnya segera, karena memang Bapak Erick Thohir pun juga sudah mengatakan ingin memberantas semua mafia bola. Dan ya, ini langkah yang bagus dengan terbentuknya tim Satgas Anti Mafia Bola. Tetapi hingga saat ini kita belum tahu bagaimana gebrakan yang dilakukan, karena baru-baru ini juga ada pertandingan yang menurut saya itu sangat mengganjal. Nah, saya akan membahas tuntas mengenai Elkan Bagot dan kabar tersebut agar nantinya kita ini paham mengenai apa yang terjadi saat ini. Nah, jangan lupa untuk membangun channel ini, bantu saya untuk tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, saya mulai dari Elkan Bagot terlebih dahulu ya. Ini menurut saya menjadi pengalaman yang sangat luar biasa, pengalaman yang sangat bagus, karena Elkan Bagot lagi-lagi diturunkan menjadi starter ya di Ipswich Town, dan dirinya pun bermain 90 menit tak tanggung-tanggung lawannya, yakni Wolverhampton Wanderers atau Wolves. Nah, saat ini saya melihat bahwa kemampuan Elkan semakin lama ini semakin meningkat. Karena saya melihat di pertandingan ini, Elkan ini diduetkan dengan Christian Edmundson, yang dia juga pemain yang selalu menjadi tim inti di Ipswich. Artinya, duet pemain senior dan juga pemain yang saat ini masih berusia 20 tahun ini sangat style. Karena saya melihat Elkan Bagot ini di pertandingan tersebut itu mencatatkan 69 umpan sukses. Artinya dari segi penampilan dia pun juga sangat luar biasa, dan dia pun mampu memblok satu tendangan yang sangat berbahaya ya. Jika dia tidak blok mungkin bisa gol. Tetapi dengan blok Elkan Bagot itu membuat Ipswich Town itu aman. Awalnya kita ketahui Ipswich Town ini ketinggalan 2-0 di menit 3 ya. Itu harus tertinggal lewat gol pemain timnas Korea Selatan, Hwee Chan. Kemudian dicetak lagi oleh pemain nomor punggung 15 dari Wolves ya, dan kemudian disusul 2 gol oleh pemain Ipswich, dan akhirnya di babak kedua mampu mencetak 1 gol, sehingga di pertandingan ini dengan skor 3-2 ya, itu membuat Ipswich Town lolos ke babak selanjutnya. Nah, kemudian saya melihat bahwa 3 clean sheet yang memang dilakukan oleh Elkan Bagot ini sangat luar biasa ya, sehingga alasan mengapa dia diperpanjang dan juga dia selalu dimainkan ketika di Carabao Cup ini, menurut saya memang ini yang memang harus diuji oleh Ipswich kepada Elkan Bagot, karena memang Elkan Bagot ini secara mental itu sudah terbentuk permainannya, tetapi dia hanya kalah bagaimana dengan pengalaman-pengalaman di tim Ipswich, karena sudah banyak pemain-pemain Ipswich itu memang jebolan Liga Inggris. Apalagi saya melihat back dari Ipswich Town saat ini itu berbau Manchester United semua, karena rata-rata mereka adalah ex Manchester United. Dan kita tahu juga pelatih dari Ipswich saat ini juga mantan asisten pelatih dari Manchester United yaitu Kieran McKenna. Artinya saya melihat sebenarnya mau Elkan main ataupun Elkan tidak main, itu menurut saya kualitas Elkan tidak akan menurun. Karena saya melihat bahwa di pola latihan Elkan itu pasti akan selalu mengembangkan diri, dan di situ ada internal game. Nah, banyak kemarin yang bertanya kepada saya, Bang, Elkan Bagot ini seharusnya dipinjamkan saya karena dia tidak mendapatkan jam terbang. Oke, saya juga setuju, tetapi kalian juga harus tahu teman-teman bahwa di sisi lain, walaupun Elkan tidak mendapatkan jam terbang di kompetisi divisi championship ya, tetapi dia selalu bermain di internal game, laga-laga persahabatan bersama tim Ipswich ya, di line up kedua. Nah, itu artinya pelatih Kieran McKenna tidak tinggal diam, dan itu menurut saya hal yang sangat bagus, dan ini menjadi hal yang sangat kita tunggu bagaimana penampilan-penampilan selanjutnya. Apalagi kita ketahui Elkan Bagot ini dikontrak hingga tahun 2025 ya. Dan saya melihat Ipswich Town untuk lolos di Liga Inggris di musim ini ya, di musim depan mohon maaf, itu artinya masih terbuka lebar. Karena saat ini Ipswich itu berada di peringkat 1 di divisi Championship. Ini sangat luar biasa jika nantinya Ipswich ini bisa tembus di Liga Inggris. Artinya Elkan Bagot akan menjadi pemain Indonesia pertama yang berada di Liga Inggris. Ini menjadi catatan sejarah yang memang dicatat nantinya oleh Eropa. Dan kemudian saya melihat bahwa apapun yang terjadi, jangan sampai kita mengjudge Elkan Bagot, karena saat ini
Elkan ini dari fase transisi ya umurnya, kemudian saat ini di fase berkembang. Belum ke fase pemain yang memang selalu menjadi tim inti, belum. Saat ini masih di fase berkembang. Jadi kita dukung terus Elkan Bagot ini agar dia selalu bisa mengerahkan semua tenaganya untuk klub dan juga untuk nama besar Indonesia. Nah, itu untuk kabar Elkan Bagot. Kemudian selanjutnya di sini saya melihat memang di beberapa pertandingan terakhir ini memang agak aneh menurut saya. Ada beberapa kesalahan dari wasit di BRI Liga 1 terkhususnya. Itu memang blunder, dan saya melihat blunder itu tidak semerta-merta seperti tidak sengaja, tetapi ada faktor-faktor yang memang itu seperti disengaja. Tetapi hingga saat ini wasit yang ada di BRI Liga 1 walaupun itu keterbatasan ya, itu belum ada sama sekali tindakan yang memang dilakukan oleh PSSI, baik itu mengistirahatkan sejenak ataupun mengambil tindakan-tindakan lain, karena itu belum ada sama sekali hingga saat ini. Tetapi yang saya lihat selalu dari staf, kemudian pemain, pelatih, itu yang selalu mendapatkan hukuman dari Komdis atau Komisi Disiplin. Nah, ini ada apa? Ini seharusnya bisa di cross check lagi, karena saya melihat di pertandingan terakhir seperti Persija saat melawan Bali United ya, itu saya melihat memang pertandingan itu berjalan sangat sengit, dan waktu itu saya melihat itu masih skornya 1-1, dan ya kita ketahui masih di menit 88 ya, itu pun masih banyak pelanggaran di sana, dan ya kita ketahui wasit di menit 88 itu langsung memberikan tambahan waktu yakni 5 menit ya. Secara umum jika ya menurut regulasi dalam pertandingan itu banyak berhenti, itu harus di stop ya. Kemudian harus dikalkulasikan berapa stopnya itu dengan tambahan. Jadi normal saja jika tambahan waktu itu hingga 10 menit. Itu normal dalam sepak bola. Tetapi hal ini yang membuat ya mengundang reaksi dari pelatih Persija, Thomas Doll, dan juga pemain Persija seperti Rico Simanjuntak yang mengatakan sebenarnya ini tidak fair. Dan ini harus harus di cross check kembali, harus dievaluasi oleh PSSI. Nah, apakah ini ada indikasi mengenai mafia dan sebagainya? Ini juga harus diindikasi, karena kita sudah membentuk tim mafia bola, dan ya banyak sekali seperti pengamat juga sudah mengatakan dia pun menyaksikan ya jual beli trofi Liga 1. Itu artinya memang ini tidak baik-baik saja, dan tugas Satgas Anti Mafia Bola ini sangat kita tunggu. Jika tidak, tentu ini akan menjalar kemana-mana. Jika tidak segera diatasi, ini akan diremehkan oleh mafia. Jadi harapannya apa yang menjadi evaluasi atau ya apa yang menjadi kejadian di beberapa minggu terakhir ini juga harus di cross check, karena menurut saya seperti ini, liga yang sehat itu akan memberikan dampak besar kepada timnas yang kuat atau timnas yang berprestasi. Nah, artinya di sini pun dari dasarnya, dari liganya, kalau tidak sehat ya gimana kita akan mencetak timnas yang lebih baik? Logika dasarnya seperti itu, karena objek dari pemain timnas itu adalah pemain-pemain yang berada di liga. Jadi tidak bisa teman-teman ya kita harus gontok-gontokan ataupun kita debat, tetapi kita harus mencari solusi mengenai hal ini, dan tugas dari tim Satgas ini sangat kita tunggu agar nantinya kita bisa melihat bagaimana perkembangan timnas ke depan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan adanya kabar tersebut? Apakah kalian yakin nantinya mafia bola ini akan hilang di bumi Indonesia ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.